Lalu beliau rahimahullah taala melanjutkan, "I'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal amalu bihinna." Bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga masalah ini, wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Kembali beliau rahimahullah ta'ala mengatakan kepada kita bahwa ada tiga perkara. Sekarang ada tiga perkara, tiga masalah yang wajib untuk kita ketahui, yang wajib untuk kita amalkan. Yang wajib untuk kita amalkan. Apa tiga perkara tersebut? Yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberi rezeki kita, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Akan tetapi bal arsala ilaina rasulan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala jannah, barang siapa yang taat kepada rasul tersebut dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya maka dia akan masuk neraka. Neraka. Kata beliau Syekh Utsaimin hafizahullah taala, maksud dari perkataan beliau, dari perkara yang pertama yang wajib untuk kita amalkan, untuk wajib kita ketahui dan untuk kita amalkan. Yang pertama tadi apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, memberi rezeki dan tidak membiarkan. Apa maksud dari perkara yang pertama yang disebutkan oleh penulis? Maksudnya adalah bayanu wujubi ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan wajibnya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara yang harus kita ketahui yang pertama dan wajib kita amalkan adalah taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberi rezeki kita, dan Allah tidak membiarkan kita. Tidak membiarkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh penulis mengutus kepada kita seorang rasul. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang taat kepada beliau maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang tidak tahu taat, tidak mau mengikuti, bermaksiat kepada beliau, maka dia diancam masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu penulis menyebutkan dalil. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulan." Sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aun rasulah, lalu Fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut, fa'akhadnahu akhdan wabila, maka Allah siksa. Mau Allah siksa Fir'aun dengan siksaan yang luar biasa. Syekh Utsaimin hafizahullah taala menjelaskan berkaitan dengan dalil yang disebutkan oleh penulis. Kata beliau Syekh Utsaimin, wa utbi'a khabaru irsalir rasul, diikutkannya khabar diutusnya rasul kepada kita dengan menyebutkan diutusnya Musa kepada Fir'aun alaihi salatu wassalam, dengan menyebutkan diutusnya Musa alaihi salatu wassalam kepada Fir'aun, wa akibati isyani, dan akibat maksiatnya Fir'aun kepada Nabi Musa. Untuk apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan khabar diutusnya Rasul kepada kita dengan menyebutkan diutusnya Musa alaihi salatu wasallam kepada Fir'aun, dan bagaimana maksiatnya Fir'aun? Tahdziran, sebagai bentuk peringatan. Lihadhil ummah, untuk umat ini, min isyanin nabiyyi al-mursal ilaiha, sebagai bentuk ancaman, peringatan untuk umat ini
dari bermaksiat kepada nabi yang diutus kepadanya, kepada umat itu. Jangan sampai umat ini bermaksiat kepada nabi yang diutus kepadanya. Jangan sampai kita bermaksiat kepada nabi kita Muhammad SAW, tidak taat kepada nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena akibatnya adalah sama yang akan didapatkan oleh Fir'aun. Sebagaimana Fir'aun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mau taat, dia bermaksiat kepada Musa, kepada Nabi Musa yang diutus kepadanya, maka begitu pula yang akan didapatkan oleh umat ini jika mereka tidak mau taat, ya, bermaksiat kepada Nabi yang diutus kepadanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka ini bentuk peringatan. Selain sebagai dalil wajibnya kita taat kepada Nabi Muhammad SAW, ayat ini juga sebagai peringatan, ya, jangan sampai kita bermaksiat kepada Nabi yang diutus kepada kita. Nasallallahu at-taufiq. Kemudian penulis melanjutkan ats-tsaniyatu, yang kedua, perkara yang kedua yang wajib untuk kita ilmui dan kita amalkan adalah annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yarda, tidak ridha ayyusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatih, untuk disekutukan dengan seorang pun, siapapun dia, fi ibadati, dalam beribadatan kepadanya. La nabiyyun mursal, tidak nabi yang diutus, tidak pula malaikat yang dekat, wala ghairuhuma, tidak pula selain keduanya. Apa maksud dari perkataan beliau? Maksud dari perkataan beliau adalah ibtalus syirki, kata beliau Utsaimin hafizahullah taala, membatalkan kesyirikan fil ibadah, di dalam peribadatan, wa ihqaqu tauhidillah, dan merealisasikan tauhid, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bibayani, dengan menjelaskan, dengan penulis menjelaskan bahwasanya Allah tidak ridha untuk disekutukan dengan siapapun dalam peribadatan kepadanya. Siapapun dia, karena ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hak Allah tidak boleh diberikan kepada yang lainnya, ya. Siapapun dia, mau nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ridho. Kalau Allah tidak ridho disekutukan dengan makhluk-makhluk yang memiliki kedudukan tinggi, nabi, malaikat, maka Allah tidak ridho ketika disekutukan dengan makhluk-makhluk di bawah mereka, ya, makhluk di bawah mereka. Dan penulis menyebutkan dalilnya, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah, sungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian, ya, menyeru bersama Allah Subhanahu wa taala, ya, siapapun, ya, makhluk siapapun itu. Ya, masjid-masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian berdoa, janganlah kalian beribadah bersama Allah, beribadah kepada yang lainnya. Nah, kemudian perkara yang ketiga yang wajib untuk kita ilmui dan kita amalkan adalah anna man ata'ar rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul dan mengesakannya, la yajuzu lahu, tidak diperkenankan baginya, tidak diperbolehkan baginya, walatu man hadallaha wa rasulah, untuk, ya, mualah, ya, berkasih sayang, wala kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qaribin, meskipun dia adalah kerabat yang dekat, yang dekat. Apa maksud dari perkara yang ketiga ini? Maksudnya adalah
Bayan wujubil bara'ati minal musyrikin. Wajibnya, penjelasan wajibnya berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perkara yang wajib untuk kita amalkan adalah berlepas diri bara' kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna ta'atar Rasul, karena taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ibtala syirki, dan membatalkan kesyirikan, ya, yaitu perkara yang disebutkan di permasalahan pertama dan kedua. Permasalahan pertama kan kita wajib untuk taat kepada Rasul. Yang kedua adalah kita wajib untuk membatalkan segala bentuk kesyirikan. Nah, perkara yang pertama dan perkara kedua itu, ya, tidak la yatahaqqaqan, tidak akan terrealisasi illa bi iqamati hadzal asal, kecuali dengan menegakkan usul ini, berlepas diri dari orang-orang musyrik. Sehingga masalah yang ketiga ini, kata beliau Syekh Utsaimin hafizahullah taala, kedudukannya adalah sebagai pengikut yang harus. Pengikut yang harus, konsekuensi dari dua masalah yang sebelumnya. Ya. Jadi masalah yang ketiga ini adalah pengikut yang harus, sesuatu yang harus, konsekuensi dari dua permasalahan yang disebutkan sebelumnya. Ya. Jadi yaitu anna man ata'a Rasul, yaitu orang yang taat kepada Rasul dan membatalkan kesyirikan dan serta mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, lan tatima ibadatuhu lillah, tidak sempurna peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala illa, kecuali dengan bara', berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ya, berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Lalu penulis menyebutkan dalilnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman, engkau tidak akan mendapati satu kaum yang yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang mereka beriman dengan Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulah, ya, loyal, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, meskipun mereka orang-orang yang, ya, memusuhi Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratum, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi rahimin, mereka adalah orang-orang yang telah ditulis di dalam hati mereka keimanan dan Allah kuatkan dengan roh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha dengan mereka dan mereka pun ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah, ya, ya, mereka adalah golongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah bahwasanya golongan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beruntung. Nah, di ayat ini menjelaskan kepada kita, kita tidak boleh loyal, kita tidak boleh berkasih sayang, harus berlepas diri, bara' dengan orang-orang yang memusuhi Allah, orang-orang yang memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka adalah kerabat dekat kita, meskipun dia adalah, ya, kerabat kita. Nasallallahu alaihi wasallam wa taufiq.